Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Resin Arbi. Dan sekarang saya sedang berada di kota Depok, tepatnya di makam keramat Mbah Raden Wujud Beji. Alhamdulillah sekarang saya bersama Abah Marto. Bah, boleh diceritakan dah, Bah? Jadi dulunya tempat ini seperti apa, atau ada sejarah apa gitu di sini? Jadi saya sebagai pengurus yang dimana tempat ini namanya Keramat Mbah Raden Wujud Beji, Sumur 7 Beringin Kurung. Saya hanya sebagai merawat, mengurusnya. Dengan ini kedatangan adik supaya apa adanya peninggalan sejarahnya mengenai Sumur 7 ada, tapi letaknya jauh-jauh 7 Jadi berpisah-pisah gitu? Ya, berpisah-pisah. Hanya 3 yang terakhir, ada yang lebih dekat di sini. Dan itu sering banyak tamu juga ya, Mbak, ke sini, Mbak? Karena di sini sebagai patilasan ya. Kampungnya namanya Kampung Keramat. Kalau menurut Al-Quran sendiri itu yang dimaksud bil karamah. Jadi patilasan tempat berkumpul sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mbak, kalau misalkan boleh tahu, itu lokasi Sumur 7 itu ada di sebelah mana ya, Mbak? Jadi petilasan Keramat ini dilengkapi dengan peninggalan sejarah yang dimaksud Sumur 7 oleh karena beliau hidup dari satu tempat ke tempat lain, jadi letaknya jauh-jauh. Dan 3 yang terakhir ada yang letaknya dekat dari sini. Dan di samping itu bagi anak cucu yang berkunjung sesuai mengutarakan niat maksud tujuannya, sebelumnya pakai mandi dulu, kalau enggak wudhu dulu. Itu yang dimaksud. Jadi setiap sumur itu memiliki fadilahnya, karomahnya. Betul. Jadi karena letaknya jauh-jauh, kita nggak harus semua, ya cukup mandi di sini. Jadi teman-teman, Sumur 7 itu terbagi jadi 2. Yang di sini 3 ya, Mbak? Di sini semua letaknya 7. Oh, di sini semua letaknya 3 yang terakhir ada yang dekat. 3 terakhir itu ada di daerah sini semua. Yang lebih dekat itu. Jadi bukan berarti 7 itu Ngumpul. 7 ngumpul gitu ya, Mbak? Letaknya berjauhan. Di sini juga banyak benda-benda peninggalan ya, Mbak, Ya, yang bersejarah. seperti tadi itu ada bisa mengambil gambarnya, itu peninggalan pusaka beliau. Yang mungkin udah ribuan tahun, ratusan tahun. Kalau Mbak di sini udah berapa lama, Mbak? Mbak, mengenai pengurus kewajiban generasi yang ke-8, hanya 3 generasi. Yang terdahulu Bapak mungkin belum lahir, 5 generasi kemarin yang Bapak ikut mengabdi, ya kan, membantu merawatnya. Jadi buat teman-teman yang misalkan pengen bersilaturahmi ke sini atau memiliki hajat, bisa langsung bertemu sama Abah Marto di sini, karena selalu ada di sini ya, Mbak? Betul. 24 jam. Oh iya, Mbak, di sini kan banyak foto-foto yang bersejarah ya, kayak presiden pertama kita Soekarno, terus juga banyak tokoh-tokoh ulama, para wali. Itu apa sebelumnya pernah singgah di sini atau gimana?
itu bertamu gitu. sebetulnya itu kan peninggalan leluhur. Karena beliau sudah berpulang, mengenai logika mungkin kita nggak tanggap ya. Karena beliau zaman dahulu berkumpul di sini, setelah dia berkumpul berpulang, untuk secara logika maaf Bapak nggak bisa menjabarkan, takut salah. Nah, itu maksudnya. Jadi ada nanti setelah dari sini mungkin ke peninggalan sumber tujuhnya, andai kata ada yang mau berkunjung ke sana melihat lokasi apa adanya boleh. Insya Allah nanti habis ini kita bakal coba lihat explore tempatnya di sana. Situ ada lampu juga. Oh, ada lampu juga. Dekat di bawah masjid. Dan areanya cukup luas ya Mbak ya. Luas juga. Di situ kan ada 3 sumur. Ada juga prasasti. Mbak, di sini saya melihat kalau bagi saya yang muda-muda gini gitu loh Mbak, agak sedikit aneh karena di belakang ini ada pohon beringin kan ya. Iya. Itu usianya udah berapa tahun Mbak? Ya, mengenai usia maka dari itu nggak bisa menjabarkan karena Bapak sendiri hanya 5 generasi yang Bapak alami. Menjaga, merawat, mengurus tempat ini secara logikanya. Jadi ada sesuatu yang unik teman-teman, di area belakang itu ada pohon beringin, dan pohon beringinnya itu seperti membentuk gua ya Mbak. Betul. Seperti membentuk gua dan sangat besar. Allahu alam berapa ribu tahun mungkin. Makanya kalau tempat leluhur bukan logika aja yang jaga ngerawatnya, leluhur pun ikut menjaga melestarikan tempat ini. Nah, teman-teman, alhamdulillah barusan saya udah berbincang-bincang sama Abah dan menanyakan semua tempat dan juga sejarahnya makam keramat Mbah Raden Wujud Beji. Jadi mungkin sekarang kita bakal coba langsung melihat-lihat situasi di belakang lingkungan sekitar sini. Itu boleh Mbah kita ada pesan-pesan nggak Mbah, misalkan buat teman-teman kita yang sama juga sering mengeksplor lokasi-lokasi ini, itu apa aja gitu Mbah? Jadi tempat ini karena karomah, pesan Mbah cuma ya hati-hati aja dalam berbicara atau apapun. Iya. Jadi nggak boleh sembarangan niat, kita harus benar-benar bersih teman-teman. Etika aja. Dan menjaga etika kita. Dan Mbah, kita langsung ke sana ya Mbah. Iya. Jadi sekarang kita udah mau menuju ke lokasi area bawah. Ini kita mau lihat-lihat situasinya di sini seperti apa. Dan kita sama sekali tidak ada niat tidak di sini. Hanya sekedar bersilaturahmi, jarah lah, dan berziarah. Langsung aja yuk. Iya, langsung ke bawah. Tapi kalau dari tempat sih lumayan luas ya bro. Luas lumayan. Enak banget ini tempatnya. Dan adem karena banyak pepohonan. Udah gitu pohonnya juga sangat besar-besar banget ya. Pohonannya besar-besar. Emang udah ratusan tahun kali ya. Wallahu alam. Kalau menuju ke bawah nih. menuju ke bawah, Ini juga ada masjid besar banget ya. Ya musola. Udah gitu sebagian emang tempatnya terawat juga sih. yang berziarah juga banyak yang beristirahat di sini atau beribadah di sini. Ini dan berjarah ke sini tuh bukan cuma dari daerah Sukabumi atau dari daerah Puncak. dari luar kota Itu juga dari banyak. luar kota. Banyak juga ya. Banyak dari luar kota. Malah kata Bang Marto
Tadi ada yang dari luar Jawa juga, luar pulau lah istilahnya, dari provinsi lain. Lokasi di bawah ya bang. Iya. Sini. Yang kita penasaran ke sumur ini. Oh, lokasinya sebelah sini. Iya. Panas guys. Assalamualaikum. Tapi untungnya malam ini nggak hujan ya, jadi nggak terlalu licin. Arah Pertama sini. masuk gimana? Hmm? Pertama masuk gimana? Yang kalian rasain? Masih be aja bang. Beja. Be aja. Ya lumayan ini sih. Cuma tempatnya loh. Cuacanya di atas ya. cuacanya iya, mendukung yang tadi sih kita alhamdulillah. Jadi begitu kita kesini biasanya kalau sore itu hujan, dan sekarang sih alhamdulillah ya nggak hujan. Alhamdulillah. marau. Ini kita udah sampai di area sumur ya. Assalamualaikum. Oh iya, kalau kita sebenarnya lebih bagus mandi. Iya, tapi suasananya emang udah malam jadi kayaknya nggak mungkin kita mandi ya. Mungkin cukup pegang air atau gimana? Enggak, kalau kata Abah sih kalau emang kita ada niatan tertentu, kita punya tujuan tertentu, hajat tertentu, ya kita mandi di sini. Mandi sambil air wudhu ya. Guys, jadi ini lokasi sumur 7-nya nih. Tadi yang lain katanya pada mandi dulu. Kita mau lihat-lihat situasi dan kondisinya di sini seperti apa. Kalau yang saya rasain sih energi di sini positif dan lebih memiliki unsur dingin. Jadi kalau kita kesini tuh bawaannya adem, tenang, seolah-olah kayak beban pikiran hidup kita tuh hilang. Yang tadinya misalkan kita sebelum dari rumah sini penat, sibuk dengan urusan duniawi, begitu kita masuk ke sini lepas sudah, kita sama sekali nggak ngerasain yang namanya penat dalam pikiran atau beban dalam hati, itu kayaknya hilang semuanya. Jadi kita lebih menikmati suasana di sini, suasana alamnya, suasana tempat berziarahnya, dan kita juga lebih fokus untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutamanya meminta karomah ya, memohon karomah dari tempat ini. Oke, coba sebelah sini. Teman-teman bisa dilihat ini airnya. Mungkin dari teman-teman berpikiran kalau sumur 7 itu penampakannya seperti sumur bulat, bundar gitu terus dalam. Enggak, sebetulnya enggak. Itu jauh dari ekspektasi kita. Begitu kita datang ke sini, ternyata sumur itu seperti inilah, seperti kolam ini tempatnya. Dan itu di dalam ada pemandiannya. Dan tadi kita dapat informasi dari pengurus di sini, katanya setiap Maulud apa Muharram ya tadi, bro? Setiap Maulud itu airnya dikuras, selalu dikuras, dibersihkan. Dan katanya selalu ada rutinitas sedekah bumi di sini. Mungkin teman-teman mau ngikut acaranya, bisa langsung datang ke sini. Sumurnya tuh banyak ya, bro. Nah ini yang utamanya sih di sini. Nanti kita coba lihat yang sebelah sana. Oke teman-teman, jadi kebetulan banget pas kita kesini lagi banyak yang mandi juga di sini. Ada Bapak siapa ini? Gitu. Saya Mas Yono. Mas Yono. Iya. Oh ada Mas Yono juga. Mas Yono di sini sebagai pengurus ya apa gimana? Ya, saya cuma bantu-bantu. Oh bantu. Yang pengurusnya itu yang pegang kunci itu kakak sepupu saya. Tuh, saya cuma bantu-bantu di sini aja. Berarti udah cukup lama juga Mas Yono ya? Alhamdulillah. Sini asli sini. Oh, Saya asli sini. Asli sini, orang sini juga. Iya. Dia penjaga sini. Cuma bantu ngurus aja gitu kan. Kalau bukan kita siapa lagi untuk merawat dan melestarikan
melestarikan peninggalan leluhur kita gitu kan, seperti itu aja. Ah, Mas Yono, kalau misalkan mandi di sini itu ada larangan-larangannya nggak sih? Ada larangannya Ada. ya. Apa aja? Kalau seandainya perempuan lagi datang bulan, itu nggak tahu kan, itu dilarang untuk mandi. Oh, Seperti itu. yang lagi apa istilahnya Lagi PMS haid dapat gitu. ya lagi haid. Seperti itu. Nggak boleh. Ada larangannya. Selain itu, Paling dia cuma ambil untuk cuci kaki, cuci tangan aja, masuk ke muka, masih nggak boleh. Oh, cuma cuci tangan gitu nggak apa-apa. Ya, kalau untuk wanita gitu ya, kalau yang datang bulan seperti itu dilarang deh. kalau untuk mandinya itu ada tata cara khususnya nggak? Mas? Ada, betul ada. Oh, jadi teman-teman di sini ada 2 kolam kan ya? Ya, Yang di sini sebelah. sebenarnya ada 3 kolam sih. Oh, 3 ya? Ya, karena yang dipakai itu hanya untuk 2 kolam. Mm-mm. Yang terakhir yang ke-7 tuh nggak dipakai dulu. Oh, Kalau memang kita mandi yang ke-7 harus semua dari 7 sumur itu harus sambang semua, istilahnya didatangi gitu kan, untuk ikut tapak tilasnya beliau gitu loh, leluhur kita. Jadi kalau yang datang ke sini hanya mandi di sumur, di sendang yang ke-5 sama yang ke-6. oh, Yang di sendang ke-5 nih 21 gayung. itu untuk Disiram tata cara semua. mandinya. Iya, untuk tata cara mandinya. Disiram semua itu 21 gayung. Yang di sendang ke-6 11. Oh, jadi pas kita mandi yang di sendang ke-5 kita ambil 21 gayung. 21 gayung kita siram. Yang sendang ke-6 ambil 11 gayung. Ya, seperti Itu itu. teman-teman. Itu ya memang amanatnya dari orang tua kita yang dulu Dari para seperti leluhur, itu ya, seperti itulah istilahnya. Kan pas mandi itu misalkan kita punya hajat bisa diutarakan juga kali ya, Mas. Nah, itu kan niatnya masing-masing. Niat masing-masing Iya. ya. Oh. Ada nawa itu sama kita sendiri kan. Semuanya itu kehendak yang kuasa. Yang penting kita di sini nggak boleh minta, sama seperti sendang, sama seperti yang ada di atas. Dan nggak boleh minta kecuali minta sama yang kuasa. Semuanya itu kehendak yang kuasa. Datang ke sini kita berziarah untuk mendoakan leluhur kita yang telah mendahului kita. Kalau kita untuk minta seperti ini jangan sampai, kasihan leluhur kita. Sudah di sana kita minta, bukannya kita mendoakan, kita minta salah. Kita mendoakan beliau supaya di lampangan kuburnya diberikan kedamaian, ketenangan, dan diberikan apa yang dikehendaki yang kuasa, seperti itu aja. Soalnya kita hanya berikhtiar lah ke sini syariatnya Kang ya. Betul ya, seperti itu. Jadi kalau saya nyoba mandi boleh? Silakan. Kebetulan ini lagi ramai banget teman-teman ya. Ada tamu-tamu juga. Ada tamu-tamu juga ya, benar. Nih ada Kang siapa Kang? Saya Bapak Sarim sama Ibu Warti. Oh ada jelas dua-dua ada anak. Bapak Sarim sama Ibu Warti. Dari mana? Warti A dari Indramayu. Dari Indramayu. Oh jauh banget. Tos 2 kali, tos kerengendong di dia pada kuih. Kerengendong Indramayu kerengendong. Disentrin mari jelas. Bu Wartinya katanya. Mana Bu masuk YouTube Bu. Sapa-sapa buat warga Indramayu. Khususnya orang Pengauban, orang Indramayu nih saksiin lagi di Makom Karomat Raden Mbah Beji Depok Sumur 7 dan Beringin Kurung. Ini khususnya pesan-pesan orang Indramayu, khususnya Kecamatan Lelea, Desa Pengauban. Saya sama Warti A sama keluarga minta doa restunya supaya apa yang saya inginkan dikabul. Amin ya Allah. Ya, baik yang ada di sini, baik yang ada di mana aja, khususnya orang Indramayu di mana aja supaya dapat sehat semua. Ini lagi tengah malam, kalau nggak salah malam Rebo. Ini ketuntungan yang nyoting anak-anak dari Sukabumi semua. Dari Sukabumi mana? Yo ngomong. Oh iya. Nggak sengaja tanpa janjian ya Pak? Iya, tanpa ada janjian, tanpa ada rekayasa, ini asli. Iya. Kalau janjian belum tentu. Saya rasa kurang lebihnya cukup segitu aja dah. Udah berapa lama Ya. Kang Saya nginep di sini? malam Sabtu. Oh malam Sabtu ke sini. Iya, kalau belum lama minggu kemarin setengah bulan. Luar biasa di sini. teman-teman. Iya. Sampai berbulan-bulan. Iya, setengah bulan di sini. Cuma saya menginap, istri sore datang, pagi pulang. Ketuntungan sekarang saya mau pulang ke Indramayu, makanya dijemput. Oh. Iya, jadi ini tanpa sengaja kok, kebetulan gitu ya. Ya udah, hanya cukup segitu aja, silakan di shooting tuh yang buat. Iya. Makasih Kang. Iya. Yang lain juga mau pada mandi nih. Iya, silakan. Ini di Google-nya Google apa? Ini nama YouTube kita di sini.
Oh guys, udah mandi guys. Gimana bro perasaan bro? Iya kan? Nikmat banget enteng. Segar terus. Iya. Pokoknya mah nikmat ya. Mantap. Ini bang itu bang Rian barusan coba mandi di dalam. Alhamdulillah katanya agak enteng. Itu ya tadi yang seperti saya bilang, begitu kita masuk ke tempat itu rasanya pikiran apapun hilang. Yang ada kita nyaman, tenang di sini. Gak ada ruwet pudet, nggak ada ya. Mantap. Gak ada pikiran apa-apa plong. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah di sini ya. Amin. Nih, yang dua belum mandi. Wah, berarti saya masih lama guys ngantri. Dah duduk dulu aja. Alhamdulillah ini segar banget. Saya udah mandi tadi di sindang kelima sama keenam ya Kang. Nah ini yang ketujuh ya. Ini 7. Nah, biar ada buktinya kan setiap sendang di dalam sendangnya ada sumur. Oh, Nah, itu itu bisa dari dijum. mata Ada air. ini nggak? Baterai nggak? Baterai panjang ada? Nah, itu mata airnya dari sendang ke sumur itu. Ah. Nah, itu kan. Itu dia tuh teman-teman, Nah, bisa itu dilihat. ya. Ini hitam. Nah, itu sumurnya itu. Di setiap sendang semuanya ada sumur. Di setiap sendang dari yang pertama sampai yang ketujuh di sini semuanya tuh ada sumurnya di dalam setiap sendang. Oh ternyata emang ada setiap ini tuh ada Nah, sendangnya, setiap ada sendang sumber. ada sumur dalam sini. Semua sendang gitu ya. Pelajaran baru buat kita nih. Sebelumnya kita nggak pernah lihat ya. Kok di video-video lain juga nggak ada yang mulai soal sendang Nah, memang sumur ini. nggak pernah ada yang tanya gitu kan. Nah, sekarang kita kasih tahu ya seperti tadi yang Anda lihat sendiri, setiap sendang di dalam sendangnya ada sumur. Itu peninggalan leluhur kita. Dari dulu ya seperti itu memang beliau meninggalkan untuk anak cucunya yang ke depan supaya makmur tadi seperti itu. Karena beliau itu meninggalkan ya inilah. Dan ini airnya nggak pernah surut ya? Alhamdulillah nggak pernah surut walaupun dia lagi musim kemarau seperti kemarin kan musim kemarau panjang tuh. Alhamdulillah air nggak pernah surut. Apalagi pas kemarin udah kita kuras. Ah ya, kalau dengar dari cerita masyarakat kan suka dikuras juga airnya. Setiap setahun berapa kali tuh? Setahun sekali. Setahun mau sekali. menjelang Maulid selalu dikuras itu semua. Oh, jadi setiap menjelang Maulid Ya. airnya selalu dikuras. Ya, kuras. Nah, ini lumayan juga ngurasnya teman-teman. Alhamdulillah. Dari pagi kelar jam 1. Oh, prosesnya cukup lama juga ya. Ya. Dari pagi kelar jam 1. Alhamdulillah di sini nggak ada lumpur, cuma ada sedikit ya seperti. Buat airnya terisi lagi butuh berapa waktu? Alhamdulillah Setelah dikuras itu. Ini dalam seminggu kan? Heeh. Tanggal 20 kita kuras, sekarang baru tanggal berapa? Dari tanggal 28 ya? 28 semingguan ya. Nah, seminggu lah. Oh, seminggu udah terisi penuh lagi. Alhamdulillah. Subhanallah. Nah, itu lebih jernih lagi karena udah dikuras itu lumpur udah terbuang. Ini air baru gitu seperti ini. Alhamdulillah kita bisa saksikan sendiri, kita lihat sendiri gitu kan. Iya, Mas. Oke, Emang jernih banget airnya. Amin. Ayo kita langsung ke atas. kita ke atas lagi. Bisa teman-teman lihat ya, jadi pohonnya itu benar-benar besar dan menjulang tinggi, terus juga banyak akar-akaran, akar beneran, bukan akar-akaran beneran. Akar asli dari pohon beringin. Jadi akarnya itu tumbuh di atas, biasanya pohon itu akarnya tumbuh di bawah, ini di atas. Ini karena udah lamanya kali. Dan cukup unik sih, saya takjub melihat pohonnya. Bawa aja bang.
Gua akar itu yang mana? Ini, bro. Jadi, oh iya sebelah sini. Kita sebelah sini. Assalamualaikum. Oh iya, ini ada gua akar. Nah ini bisa teman-teman lihat, ada gua di sini sih terkenalnya dengan gua akar ya, bro. Jadi Ini tuh asli. Wah ada kucing. Jadi ini gua asli tapi bukan buatan bangsa manusia, buatan leluhur kita. Ya, sama kan dari akar. Cuman berapa puluh tahun yang lalu gitu. Konon sejarahnya di sini yang jaga harimau ini sama ular naga. Iya. Oh. Yang jaga ini. Apa makanya tahu. Jadi yang penunggu di sini tuh Iya. sosoknya seperti apa, Pak? Bisa Harimau di putih sama harimau hitam, persis kayak kuda. Oh, ada Iya, dua sosok. dan sama ular berkepala emas. Makanya dari manapun kita harus ya numpang-numpang atau izin permisi gitu ya. Mereka singgahnya di sini. Iya. Jadi khusus menjaga gua ini. Jadi makanya di sini nggak boleh sembarangan, tapi buat anak cucu bebas. Setelah dikasih bebas jangan angkara murka, kan itu nggak bolehnya. Di sini bebas, tapi jangan berlebihan, mentang-mentang bebas. Pernah kejadian main apa gitu kayak model begini, motong rantingnya itu jerit-jerit, auk-aukan. Langsung kerasukan. Iya, langsung kerasukan. Karena yang jaga ratusan bahkan ribuan yang jaga di sini. Cuman kita kan manusia normal nggak tahu apa-apa. Lebih jelasnya tanya Pak Yono. Di sini nggak boleh ganggu ranting ini motek sembarangan ya akibatnya patah. Terkecuali izin. Nah. Bahkan kalau orang yang menumpang mandi apa mau ke sini aja itu tanpa izin nggak boleh. Karena konon kalau menurut itu tempatnya bangsa kiai-kiai, pendopo-pendopo gitu, istana megah sebelah situ. Gua ini nggak sembarangan, memang lihatnya begini. Cuman kalau mau merusak di sini hati-hati, dengan spontan ya langsung kerasukan. Jadi nggak nerima penunggu sininya. Nah, kita dapat pelajaran baru teman-teman. Jadi dimanapun kita berada, kita memang harus Cukup kita di dalam batin atau numpang-numpang. Ya cuman yang penting jangan ngerusak dan menjaga bangsa etika manusia kita ya. gitu doang ya. Ini kan maaf kan ranting begini, tapi orang Islam kan ditarik bisa Kadang putus. nggak sengaja Iya, gitu. kalau nggak sengaja lain, tapi kalau disengaja lain jawabannya. Ini kalau kita masuk ke dalam guanya Enggak masalah, tanya aja Pak Yono, boleh nggak Pak, katanya? boleh, Pak. Silakan, iya, boleh masuk. Tuh, Ayo guys, bismillahirrahmanirrahim. beli apa-apa. Nih sama ibu dulu depan sudah sering mandi. Ibu udah biasa. Kalau di syuting dari depan, Ibu kenal tuh. biasa masuk katanya guys. Ikutin. Iya, dia mah udah biasa ya ikutin. Yang di belakang nyambung ikutin. pengen tahu Dari depan ya misi numpang-numpang. Teman-teman dulu, teman-teman yang coba mau nyobain ngerasain sensasi. Pengen ngerasain ini. Iya, ucapin salam, jangan diem ya. Ucapin salam, maksud tujuan. Balik lagi ke sini biar tahu dari depan. Balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bisa dilihat teman-teman suasananya seperti ini di dalam, dan entah kenapa jadi begitu masuk ke sini saya ngerasa luas di sini, terasa ngeluas tempatnya ini. Mungkin kalau terlihat dari luar tempatnya seperti kecil, tapi begitu masuk ke dalam saya ngerasa luas aja. Area. Bang, Boleh Bu kesini Bu. coba Bu kesini Bu. Bar, dodok menteng airannya. Nah, gitu. Harus jelas gambarnya. Mbak, ini kebetulan ada Ibu siapa Bu? Ngomong. Ibu Warti Ibu Warti. Madepnya kesini mukanya. Nah. Silo. Jadi Ibu udah terbiasa nih masuk ke sini. Bu? Iya, Itu bisa diceritakan Bu, di sini ada sosok apa aja macam-macam sih yang di menghuni sini. di sini? Iya, Oh, banyak penunggunya di sini. salah satunya yang paling besar. Macan. Oh, harimau. Iya, Macan. harimau. Ada sekarang di sini. Ada. Siang malam juga ada di sini. Oh, sebelah mana?
Ya, di sini banyak, di sebelah situ banyak, ada sih macam-macam. Dia emang mereka menjaga ya di sini. Memang menjaga. Kalau menurut Mbak sendiri gimana kalau misalkan energinya di sini? Yang Mbak Apa sih rasain? namanya? Artinya tuh ya gimana ya? Langsung getar gitu. Getar, ada getaran. Iya, ada getaran. Kalau saya sih uniknya Mbak, begitu masuk ke sini tuh, kalau tadi kan terlihat dari luar itu kan ini kecil ya. Iya, Begitu masuk ke sini kayak lega ya. iya kayak lega gitu loh, kayak luas. Iya. Enak sih. Udah gitu kayak ngerasain anget gitu ya badan kita. Bener ya. Mm-mm. Di sini kayak ada ngerasain anget. Anget orang di dalam ya anget. Masih agak Kalau di sedikit luar panas. Jadi ngerasa nyaman sih kalau Iya, saya enak. begitu masuk ke sini. Mm-mm. Nyaman. Udah sering juga sini ya. Sering. Waktu bulan berapa tuh saya hampir dapat setengah bulan di sini. Tidur di sini. Oh, Mbak sempat tidur di sini. Iya, dapat setengah bulan saya. Ya tidur di pendopo di sono. Tidur cuma kalau siang kan iseng duduk di sini. Ini suasana siang mungkin lebih jelas kali ya. Jelas kalau siang mah lebih jelas. Mbak, ini kita nggak apa-apa Mbak kalau Nggak misalkan apa-apa. duduk di sini. Kan saya udah izin, udah minta izin, terus permisi. Iya. Jadi kan nggak ganggu, walaupun dia lagi ada kan enak. Ini ada teman-teman nih mau bertanya. Enggak sih, sepertinya penjelasan si ibu udah cukup sih ya. Ben? Cukup. Biasanya Bang Ben itu paling banyak rasa penasaran dan ingin tahunya gitu. Soalnya baru pertama ya Iya. tempat kayak gini, jadi nggak asing. Emang Asik. kita itu Iya, teman-teman baru pertama. pertama kali ke Kita tempat petilasan seperti ini karena biasanya kita eksplor tempat-tempat yang tempat-tempat udah terbengkalai lah. Bengkalai. Kalau ini sebenarnya nggak Enggak, terkembalain. Ini tempat petilasan Rawat keramat. sebenarnya. Ini keramat. Karena emang Iya, tempat keramat. buat Peninggalan berjarah, lah ya. buat berjarah Tempat lah ya. bersejarah. Keramat. Tapi kalau saya sih pribadi sih jujur Mbak kayak banyak gitu loh yang Emang merhatiin. iya. Dari atas Iya emang. Iya. Coba kita nyoba sebelah sana. Ribuan tahun. Asli. alam. Kita ke sebelah sini. Oh, sebelah sana berarti ya. Ayo maju ke Balik lagi sini. kemana? Ke depan lagi. Iya ke depan lagi. Ya, Ayo. kameramen mundur. Salam. Kalau saya bilang mundur. Assalamualaikum. Pohon yang kedua ini ya. Ya, tapi tadi kata Mas Yono sih sebenarnya pohon yang induk itu ini. Induk pohonnya ini. Nampak besar banget. Di mungkin akar-akarnya terus bertumbuh kan. Di merembet di banyak. Kita mau masuk ke dalam lagi. Enggak, paling kita cuma sampai sini doang. Karena tadi dapat amanah dari Abah katanya cuma bisa sampai sini paling. Oh. Sampai depan sini. Iya. Coba yuk. Nih, kayaknya Mbak mau besok. Ayo Mbak. Buat kenang-kenangan. Iya Mbak. Silakan. Lewat mana ya Ben? Ini tapi batasnya itu ya. Ya, Mbak sini Mbak. Temen Mbak. Mau lewat sini. Yuk. Ini kayak ini kalau ini yang satu kayak ngebentuk pintu ya Mbak ya? Iya itu alam goib. Oh. Kita cuma boleh nyampe sini aja. Masa ini bolehnya sampai sini kalau nggak salah. Sampai batu ini. Ada batu di sini. Iya. Itu kayak semacam gua kayak Iya. tadi ya. Iya. Ya ini istananya. Oh, istana. Dalamnya. Tempat pusatnya mungkin di sini ya Iya. Mbak. Mm-mm. Ini kalau bisa digambarkan Mbak ngelihat ada sosok apa aja? Macem-macem banyak sih di sini. Banyak. Iya. Subhanallah. Ini Enak ya? takjub benar-benar saya ya Allah. Akarnya Baru sih pertama hidup kali saya semua ngelihat ini, subhanallah akarnya. bisa ngelihat akar-akaran yang besar-besar kayak Kalau gini. diperhatiin ini hidup semua ini. Seolah-olah saya tuh hidupnya di tahun berapa lagi. Kayak flashback ke belakang lagi gitu.
ke masa lampau. Bang Benny ngerasa gimana bang di sini? Takjub aja kita. Takjub ya, karena Saya kan Bang baru kita pertama kali. juga ya. Mbak kok nggak jauh? Kenapa? Silo. Silo. Tapi emang bener ya, kita kayak merasa aneh, asing dengan pohon-pohon yang akar Iya, jadi besar-besar. seolah-olah Ya. kita berada di masa lampau. Iya. Itu pertama kalinya sih bro, gue ngerasain. Masyarakat Tegal Bedug yang punya palawija. Nih mungkin ada Bapak siapa lagi? Bapak Bapak Sarim. Sarim lebih pengalaman, lebih tahu Ini soal tempatnya. sebetulnya ya ini kita memasuki pintu alam goib dan kita nggak boleh bercanda, kita fokuskan ke tujuannya kita masing-masing kan begitu. Dan apa yang kita di sini harus kita ambil hikmahnya, ya hikmahnya di sini mungkin kalau kita hayati ini bukan ratusan bahkan ribuan ada, bahkan ini khusus orang memohon ampun, ini berjilbab putih semua di sini. Cuman kita nggak melihat, beliau melihat. Ya, di situ kelebihannya kita, beliau silakan tapi jangan ganggu tempat kita ini. Memang kalau kita lihat kasat mata cuman begini, tapi kita kaji lagi seperti begitu. Dan di sini karomah ya, nggak ada kuburan. Karomah, jadi karomah, keramat ya seperti itu. Khususnya yang di sini. Bahkan saya pun udah 2 kali ke sini. Pertama setengah bulan, sekarang baru 4 malam ketuntungan mau pulang ke Indramayu. Tanpa disengaja, tanpa rekayasa bisa pertemuan seperti ini. Jadi sedikit besarnya bisa memperjelaskan, mewakilin Pak Yono nggak mau jelasin ya begitulah di sini ceritanya. Gitu. Dan akar-akar pun kalau kita lihat kasat mata kalau siang itu kayak hidup. Oh. Iya kalau siang karena ini malam. Iya. Jadi ya mohon maaf Mbah Raden Wujud Beji yang di sini saya jelaskan sedikit. Ada yang berbentuk kayak buaya, ada yang berbentuk kayak ular. Makanya di sini disebutkan pintu alam goib. Jadi hanya itu sambungan dari saya dan sedikit saya salam buat kampung saya yang di Tegal Bedug khususnya Mang Akum semua untuk ya inilah karena beliau mau pada kesini katanya pengen tahu. amin. Iya. Khususnya orang Tegal Bedug silahkan kesini, inilah posisinya. Ya udah, assalamualaikum Bapak wabarakatuh. Jadi emang banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil ya di tempat jadi, ini. Jadi di sini yang penting memohon, meminta, yang penting jangan merusak, iya. Terutama niatin dengan tulus. Iya. Di sini minta apapun kalau anak cucu, insya Allah dijabah dikabul. Tapi intinya satu, kita mintanya sama Allah. Iya. Sini cuma hanya jembatan. Iya gitu. Syariat Dan, lah ya dari sini. Cuman saya salutnya anak-anakku semua atau adik-adikku semua bagusnya bukan malam Jumat. Kalau malam Jumat patumpang tindih. Oh, Iya banyak bang, banget tumpukan acara banyak itu yang datang dari sini penjuru sampai jam 5 pagi habis sembahyang subuh. Jumat kemarinan saya sampai jam 5 subuh itu keluarga besar siapa namanya pokoknya kayak Bodol Bustomi begitulah dari Banten. Iya. Pak Ujang Bustomi sampai ke sini. Jadi ini termasuk bagus, suasana yang gak ada yang ganggu, jadi tempat nggak ganti-gantian semaunya. Ya saya mungkin sudah ditarik sama Mbah Raden Wujud Beji yang di sini, suruh anak suka bumi ke sini pada malam Rebo karena jadwalnya di sini mungkin udah ngeliat di dalam ya kan, malam Jumat, malam Senin, malam Rebo kan. Nah keuntungan sini pas harinya malam Rebo jadi sepi dan tenang. Iya, alhamdulillah Pak. Iya, Ini jadi- juga kita kesini tanpa disengaja dan benar-benar emang dadakan sih. Iya. Nah inilah namanya alam goib. Jadi di sini tuh ada kayak model pendopo, cuman nggak bisa dilihat kasat mata kalau punya panca indera keenam. Nah itu banyak orang bersorban putih-putih yang sekitar kita berdiri lagi di sini. Oh. Iya. Mungkin karena kita nggak ngelihat aja Nah, sebenarnya di iya. samping kita tuh banyak ya yang lebih merhatiin padat, kita. iya, lebih padat malah. Iya. Banyakan beliau daripada kita. Iya. Ya makanya beliau pesan jangan dirusak. Karena satu ranting itu bisa 2-3 orang dia bersemayam di situ. Makanya jangan dirusak apapun bentuknya gitu. Iya. Terkecuali kita untuk mencari kebersihan kayak model nyapu kan lain, Iya. bukan merusak. Tapi kalau merusak kan matain dan lain sebagainya kan merusak. Nah kurang jelasnya coba renungkan siang jam 2 atau jam 4 sore duduk bener nggak yang Bapak saya ngomongkan itu berubah kan.
Oh, kita merenung. Nah, itulah jelasnya seperti itu di sini. Cuman lebih pasnya lagi ngomong sama Mbah Marto. Ya, itu aja. Lebih jelasnya udah gitu aja. nanti ya. di Iya. depan kita ngobrol-ngobrol lagi sama Bapak. Iya. Oke teman-teman, itu dia explore kita di malam ini. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Tadi dari mulai kita silaturahmi sama Abah, terus juga saya mandi dan coba keliling-keliling di area sini, dan banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil dari sini. Ya mudah-mudahan di lain waktu kita bisa kembali bersilaturahmi ke sini atau ke tempat-tempat yang lain yang bersejarah juga, tempat-tempat karomah, tempat-tempat keramat. Saya Raja Pratama, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas dan kurang dipahami. Sampai ketemu di lain waktu. Jangan lupa bantu like dan subscribe, share juga ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.